Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan part 3, yaitu reproduksi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam istilah biologi atau latinnya adalah Pteridophyta, yang diambil dari kata pteron yang berarti sayap bulu, dan pita yang berarti tumbuhan. Istilah tersebut merujuk pada bentuk sayap daun yang menyerupai bulu-bulu yang tersusun. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpenghulu yang paling sederhana. Tumbuhan paku sering disebut dengan Cormophyta berspora karena berkaitan dengan adanya akar, batang, dan daun sejati, serta berproduksi aseksual dengan spora. Lain itu juga disebut sebagai tumbuhan berpembuluh. Berdasarkan ukuran, tumbuhan paku dibagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil dan makrofil. Mikrofil adalah daun kecil atau yang tidak terdapat tulang dan tangkai, sedangkan makrofil yaitu daun besar. Berdasarkan fungsinya, tumbuhan paku dibagi menjadi dua macam, yaitu sporofil atau menghasilkan spora dan trafofil atau yang tidak menghasilkan spora, yaitu untuk fotosintesis. Kalau anak-anak perhatikan lebih dekat lagi, biasanya akan terlihat bagian bulat kecil pada daun tumbuhan paku. Dalam istilah biologisnya disebut sebagai sorus. Ini bukan merupakan bagian yang berbahaya dari tumbuhan paku loh. Sorus berkaitan dengan perkembangbiakan tumbuhan ini. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Spora berada di kotak spora yang disebut sporangium, di mana kumpulan sporangium tersebut berkumpul di dalam wadah yang disebut sorus. Sorus sendiri dilindungi dengan selaput yang disebut insidium. Tumbuhan paku mengalami dua fase dalam daur hidupnya. Kedua fase tersebut disebut fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit yaitu fase ketika tumbuhan paku tersebut menghasilkan spora. Spora lalu tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini merupakan organisme. Fase gametofit berbentuk talius berukuran kira-kira 1-2 cm. Sebagai organisme, fase gametofit, protalium membentuk antheridium atau alat kelamin jantan, dan juga archegonium atau alat kelamin betina dan menghasilkan ovum. Hasil fertilisasi ovum oleh sperma akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku dan kembali ke dalam siklus hidup sebelumnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.